Bagaimana caranya ya di dalam kehidupan kita ya supaya kita di dalam doa kita bukan hanya ingat dengan permohonan-permohonan kita tetapi juga bisa ingat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Tuhan Yesus, bahwa Tuhan memberkati bukan hanya orang-orang Kristen, tetapi juga Tuhan memberkati orang-orang yang tidak mengenal Dia. Haleluya, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus bagi saudara-saudari semuanya. Bersyukur pada Tuhan bahwa kita bisa berjumpa kembali dan kita akan sama-sama merenungkan satu perihal di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu bagaimana hubungan antara iman dengan mengucap syukur. Seperti kita sama-sama ketahui ya, bahwa iman itu mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Karena iman itu adalah merupakan dasar daripada kita bertindak dan melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ya disampaikan kepada kita semua bahwa kita sebagai orang-orang Kristen itu harus selalu berusaha mengejar pertumbuhan iman. Dan salah satunya bagaimana kita mengejar pertumbuhan iman di dalam kehidupan kita adalah dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Satu ayat yang bisa kita sama-sama lihat di dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur ya. Kalau kita sama-sama cari ya kata bersyukur di dalam Alkitab, terkhususnya di dalam Perjanjian Baru, kita kan sama-sama temukan bahwa bersyukur ini sebagian besar dipakai dalam konteks berdoa. Seperti Yesus ketika berdoa kepada Bapa, dia mengatakan bahwa dia mengucap syukur kepada Bapa di surga. Karena Bapa telah membukakan rahasia kepada orang-orang yang kecil. Dan juga ketika sebelum Yesus ditangkap, dia bersama-sama dengan murid-murid mengadakan perjamuan Paskah. Dan di dalam perjamuan tersebut dia mengambil satu roti dan kemudian mengucap syukur. Dan juga kemudian dilakukannya dengan cawan, dia mengambil cawan, dia mengucap syukur atasnya. Dan kita juga bisa melihat ya, di dalam para rasul melakukan pemberitaan Injil, dan juga di dalam surat-surat penggembalaan yang ditulis oleh para rasul, mereka pun juga menyampaikan di dalam pengajaran mereka, supaya orang-orang itu bisa mengucap syukur. Salah satunya kita bisa lihat di dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-1. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Mengucap syukur yang dimaksudkan di dalam Alkitab itu adalah berdoa kepada Tuhan. Bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita itu bukan hanya menyampaikan permohonan-permohonan. Kita berdoa kepada Tuhan itu berbicara dengan Tuhan, berbicara dengan Bapa kita. Dan seperti kita berbicara dengan orang tua kita, tentu kita tidak hanya berbicara dengan orang tua kita ketika kita mempunyai keinginan. Kita berbicara dengan orang tua kita ya, termasuk pengalaman-pengalaman yang kita rasakan. Termasuk juga berterima kasih kepada papa mama kita atas apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka berikan. Dan seperti itulah berdoa. Ketika kita berdoa, kita bukan hanya menyampaikan permohonan, Tuhan, saya menginginkan ini atau saya menginginkan itu. Tetapi juga ketika kita berdoa, jangan lupa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kembali ke dalam kitab Kolose pasal yang kedua, Paulus katakan bahwa hendaklah ucapan syukur itu melimpah di dalam hati kita. Bukan perkataan kita, tetapi di dalam hati kita. Ketika kita berdoa kepada Bapa, kita biasanya tidak akan mencatatkan doa atau isi daripada doa kita. Kita mengucapkan di dalam doa kita secara spontan kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya ya di dalam kehidupan kita ya, supaya kita di dalam doa kita bukan hanya ingat dengan permohonan-permohonan kita, tetapi juga bisa ingat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tentu saja
ini tidak bisa terjadi dengan cepat ya. Kita perlu berlatih di dalam kehidupan kita. Kita perlu berlatih di dalam doa kita. Kadangkala mungkin kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama coba, yaitu setiap kali kita mempunyai sebuah alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan, kita langsung berdoa. Kita katakan dalam hati kita, dalam nama Tuhan Yesus berdoa, Tuhan, kami bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Jangan kita menunda untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, dengan kita mencoba ya, perlahan-lahan itu akan menjadi sebuah kebiasaan sehingga kita akan bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mengucap syukur kepada Tuhan di sini Paulus katakan mempunyai hubungan yang erat dengan iman. Karena di dalam kehidupan kita itu tidak selalu berada di jalan yang mulus. Langit itu tidak selalu biru, jalan itu tidak selalu rata. Ada kalanya kita menghadapi jalan yang bergelombang. Ada kalanya kita menghadapi langit yang mendung, bahkan mungkin hujan turun. Dan pada masa-masa itu, apakah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Pikiran kita yang terbatas seringkali membuat kita tidak bisa berpikir bahwa sebenarnya di dalam masa-masa sukar yang kita hadapi, kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Masih ada hal-hal yang lain yang sebenarnya Tuhan berikan kepada kita. Kita mengalami penderitaan bukan berarti kita tidak diberkati oleh Tuhan. Masih ada berkat Tuhan yang lain. Dan kita coba cari berkat Tuhan yang kita rasakan di dalam penderitaan yang kita alami. Dan kita sampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bukan karena penderitaan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kepada kita hidup. Karena kita masih bisa merasakan penderitaan. Karena kita masih bisa belajar dari penderitaan yang kita rasakan, yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memampukan kita. Karena Tuhan masih memakai kita sebagai alatnya. Kita masih adalah anak-anak Tuhan. Mari kita sama-sama berusaha untuk mencari, memahami, mengingat dan mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita pada saat kita mengalami penderitaan, pada saat kita mengalami kesedihan. Dan kemudian yang selanjutnya, kalau kita lihat kembali tadi di dalam kitab 1 Timotius pasal yang kedua, Paulus katakan tadi, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Bahwa sesudah kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang kita alami, atas berkat Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita juga belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan lakukan terhadap orang lain. Kita mempunyai orang tua, kita mempunyai saudara, kita mempunyai teman. Dan mereka juga adalah orang-orang yang juga mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kita percaya, kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dia adalah Tuhan yang mengatur, yang menopang kehidupan di dalam alam semesta ini. Bahwa Tuhan memberkati bukan hanya orang-orang Kristen, tetapi juga Tuhan memberkati orang-orang yang tidak mengenal Dia. Teman-teman kita, tidak semuanya adalah orang Kristen. Tetapi teman-teman kita itu juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Di dalam pekerjaan mereka bisa berhasil. Di dalam sekolah mereka bisa mendapatkan nilai yang baik. Mereka bisa mendapatkan peringkat. Bukan hanya bagi orang Kristen saja. Tetapi mereka bisa mengalami itu semua adalah karena Tuhan memberkati mereka. Dan kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang-orang tersebut. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati teman kita di dalam pekerjaan mereka. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati teman kita di dalam keluarga mereka. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai
dan memberikan perlindungan. Dan tentu saja kita bisa melakukan itu semua ketika kita sudah mempunyai hati. Karena ucapan syukur untuk semua orang ini disampaikan di dalam doa kita, yaitu ketika kita berbicara dengan Tuhan. Di dalam doa itulah kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua orang. Mengucap syukur atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada kenalan-kenalan kita. Mari kita sama-sama belajar ya, untuk mengucap syukur atas semuanya itu. Dan kembali lagi ya, bagaimana caranya kita bisa melakukan hal tersebut? Adalah setiap hari, setiap kali kita menemukan alasan untuk bersyukur, kita langsung berdoa, kita langsung mengucap syukur kepada Tuhan. Itu adalah merupakan sebuah hal yang diperkenan oleh Tuhan. Ketika kita melakukan hal tersebut ya, dari waktu ke waktu ya, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan kita lakukan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. Iman kita akan bertambah dari waktu ke waktu. Karena ketika kita bisa bersyukur kepada Tuhan, bukan hanya ketika kita merasakan berkat Tuhan, tapi kita bisa bersyukur kepada Tuhan di dalam penderitaan yang kita rasakan. Itu sudah menunjukkan bahwa iman kita itu sudah bertambah, sudah menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Ketika kita bisa mengingat akan berkat Tuhan kepada orang lain, ketika kita bisa mengingat berkat Tuhan kepada teman-teman kita, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat tersebut, karena Tuhan telah memberkati mereka, itu menambahkan iman kita lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Mari kita sama-sama belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan, bukan hanya atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi juga apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita. Dan dari situ iman kita akan semakin dikuatkan, kita akan bertumbuh, dan kita akan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita akan mengingat Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Ini yang bisa kita sama-sama renungkan pada kesempatan kali ini, dan biarlah bisa menjadi berkat bagi kita semua di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, amin.